Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Asyara Naira Arifin atas sambutan yang telah diberikan. Langsung saja ya Pak, kami memasuki acara yang berikutnya, yaitu adalah acara inti mengenai pemaparan materi basic of orthopedic medicine, Syria concept in lower extremity. Itu adalah NICOIN yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Sudarsono, Sarjana Terapan Fisioterapis, Magister Fisiologi. Perkenankan saya untuk membacakan singkat CV beliau. Beliau Bapak Ari Sudarsono, lahir di Surabaya 22 Januari 1978, domisili adalah di Sawangan, Depok. Pendidikan formal beliau adalah D3 Fisioterapi Universitas Airlangga Surabaya, kemudian menempuh pendidikan S1 dan D4 di Universitas Esa Unggul Jakarta, kemudian S2 pada Fisiologi Olahraga di Universitas Udayana Bali, dan melalui pendidikan profesi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saat ini Bapak Ari Sudarsono adalah berprofesi sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 sebagai dosen fisioterapis. Kemudian ada banyak sekali pengalaman beliau dalam memberikan seminar dan juga pelatihan, baik menjadi pembicara maupun instruktur, dan juga mengikuti seminar-seminar seperti PNL level 4 neurologic di Jakarta, kemudian seminar Drain Needling Certification Course, kemudian ada Integrated Manual Therapy for Thoracic Pain, lumbar sacral module of COMPT, kemudian modul E of Orthopedic Medicine Syria Course, dan juga modul C of Mulligan Concept Course. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Ari Sudarsono atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan sejawat fisioterapis dan juga mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana melakukan pemeriksaan pada lutut, ya, berdasarkan konsep orthopedic medicine. Ya. Nah, nanti akan saya tampilkan pemeriksaan awal, ya, di mana kita biasa melakukan pemeriksaan, namun nanti kita compare dengan bagaimana yang sebaiknya langkah yang urut, ya, dalam melakukan pemeriksaan. Namun ada sedikit kendala, ya, karena memang ini via online, jadi memang tidak bisa maksimal dalam memberikan demo, ya, bagaimana seharusnya melakukan sebuah pemeriksaan. Namun yang terpenting adalah langkah-langkahnya, ya. Baik, mungkin saya akan masuk ke share screen dulu. Ya. Ya, saya akan masuk ke
materi ke siriak dulu ya, untuk teman-teman supaya lebih memahami. Jadi pemeriksaan pada sendi atau sistem muskuloskeletal ya, otot atau sendi atau jaringan ikat lain, ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1940-50-an ya, dimulai dari seorang dokter ortopedik yang bernama James Syriac ya. Nah, beliau inilah yang menemukan interpretasi dari beberapa pemeriksaan fisik yang masih dipakai sampai sekarang. Ya. Contohnya adalah pola kapsuler, lalu Enfield, ya, dan juga tentu saja tahapan-tahapan dalam melakukan pemeriksaan, seperti melakukan, kalau asesmen subjektif, objektif itu umum, namun dia pada saat asesmen objektif, ya, Syriac menyampaikan bahwa paling penting adalah selective tension test, artinya selective tissue tension. Ya, ini apa ya, semacam pernyataan dari Syriac ya, bahwa dalam melakukan pemeriksaan itu harus apa namanya, dilakukan tension test. Jadi misalnya dengan gerakan aktif, lalu gerakan resistif, dan juga gerakan pasif. Ya, pada saat aktif itu apa yang diharapkan, pada saat resistif apa yang diharapkan, dan pada saat pasif apa yang diharapkan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini nanti sudah lulus, ya, atau sebelum lulus pun mungkin nanti teman-teman kan baca buku, ya. Di situ ada beberapa pemeriksaan, ya, khusus, misalnya apa, untuk lutut ya, ada kita bisa bilang misalnya tension test untuk ligamen, misalnya ada apa, anterior drawer, posterior drawer, ya, lalu juga ada untuk meniscus ya, Sally test ya, lalu di shoulder ya, misalnya untuk MT Can segala macam, itu banyak banget pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus tujuannya adalah untuk mempermudah. Namun ternyata berdasarkan hasil penelitian terbaru dari beberapa pemeriksaan khusus itu yang jumlahnya ratusan, itu hanya 4% yang boleh diacu, ya, memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Ya, salah satunya kalau di lutut ini, karena kita bahas lutut, ini cukup apa ya, beruntung karena beberapa pemeriksaan khusus pada lutut itu masuk kategori yang bisa diandalkan atau reliable, ya, karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, yaitu Lachman test untuk ACL dan juga apa namanya, Sally test untuk meniscus, ya. Itu termasuk yang terbanyak ya, jadi terbanyak di knee joint. Sementara yang di lain-lain, shoulder, hip, ya, terutama yang gerakannya sangat luas, itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu special test, ya, harus urut. Oke.
Untuk lutut ini, ya, satu hal yang pasti yaitu dalam menerima pasien kita lihat umurnya. Mengapa? Karena pada lutut itu spesifik, ya. Kalau kira-kira dia orang tua, ya itu kemungkinan ya apa namanya, adanya artrosis, ya, adanya artrosis. Tapi kalau pada anak-anak, ya ini lebih sering berupa dislokasi yang berulang, misalnya, ya, atau gangguan pada lutut akibat masa pertumbuhan, seperti osteokondrosis dissecan. Ya. Sementara pada remaja, ya, pada remaja ini spesifik biasanya meniskus, ya, remaja dan dewasa. Nah, dewasa ini ya sekitar umur kalian 20, 30. Ya. Tapi kalau sudah 40 itu biasanya ada OA, artrosis, ya, atau ada loose body, ya. Loose body ini ya akibat dari kerusakan sendi yang kemudian terperangkap di dalam sendi tersebut. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan pada apalagi sekarang ya COVID, banyak orang olahraga, ya, namun tidak diikuti dengan cara yang pas, sehingga banyak juga yang kena meniskus umur 40-an. Karena baru umur 40 dia lari, ya kan sekarang ngetren tuh, apa, lari terus kemudian sepeda lah, pokoknya aktivitas fisik, ya. Nah, itu kena meniskus. Ya tidak selalu meniskus itu karena joint compression pada saat lari misalnya, ya joint compressionnya juga bisa pada saat bersepeda. Ya. Nah ini umur ini important differential diagnostic factor. Ya. Nah misalnya kita curiga ada masalah pada sendi, itu disebut sebagai internal derangement. Ya. Maka interpretasinya yaitu tadi yang saya bilang, pada anak-anak seperti ini, remaja, dewasa, dan usia tua. Namun ini jika masalahnya pada sendi, ya, ada namanya internal derangement. Internal derangement itu berarti internal di dalam sendi. Ya, ada derangement yang kita belum tahu pasti, tetapi belum tahu pasti diagnosisnya, tetapi masalahnya ini ada entah itu sendinya terkunci, seperti rasa terkunci, atau sendinya terasa justru seperti tidak punya kekuatan, seperti tidak ada yang menjaga. Itu disebut giving way, ya. Nah ini masalah itu pasti terjadi di sendi, dan makanya disebut sebagai internal derangement. Ya. Jadi masalahnya pasti pada sendi. Atau sendinya kerasa kayak ada yang memukul atau menusuk, ya, twinges, ya. Itu juga pokoknya entah rasa mukul, menusuk, terkunci, atau bahkan loose, ya. Nah, ini berhubungan sekali dengan usia, ya. Maksudnya differential diagnosisnya mudah. Nah, tapi kalau ternyata masalahnya bukan pada internal derangement, nah berarti ada masalah lain. Ya. Oh ini
nggak ada masalah kok dengan sendinya, maksudnya dia tidak ada longgar giving way ya, atau juga tidak terkunci ya, locking, hanya dia nyeri saja ya pada saat gerakan tertentu. Misalnya naik turun tangga. Nah, berarti kan bukan internal dirigimen. Kalau internal dirigimen ini kadang-kadang rasanya bukan kadang-kadang, dia tidak terpengaruh dengan suatu gerakan tertentu. Ya. Dipakai jalan ya nggak enak, berdiri nggak enak, duduk pun nggak enak. Ya. Entah itu locking, giving way, atau twinges tadi. Nah, itu internal derangement. Tapi kalau di luar itu, nah itu nanti yang mesti kita cari. Apa sih? Apakah itu masalah pada tendon? Apakah itu masalah pada permukaan sendi, ya, yang mengakibatkan yang sering terjadi pada orang tua, osteoartritis? Ataukah itu meniscus atau ligamen atau bursitis, ya. Jadi ini harus kita cari. Nah, kalau masalah pada sendi ini secara global bisa dibagi antara inert structure dan inert structure itu berarti intraartikuler. Bahasa Inggrisnya struktur di dalam inert structure atau internal derangement tadi. Berarti itu masalah pada sendi. Nah, di lutut ini agak unik. Ya. Ada ligamen yang ada di dalam lutut, di dalam sendi. Yaitu ligamen ACL dan PCL, ACL dan PCL. Kalau ligamen di luar, kalau di sendi lain itu ligamen di luar sendi. Ya. Ligamen connect bone to bone dan berada di luar sendi. Tapi di lutut punya khas sehingga internal derangement pun bisa mengarah ke ligamen. Tapi kalau di sendi lain, internal derangement hampir nggak mungkin ligamen. Ya, pasti ya kalau nggak bursa, ya kapsulnya, ya, atau ada artrosis pada sendi. Simple. Ya. Di sendi itu permukaannya, nah itu ada artrosis, atau nanti kalau di hip atau di shoulder ada yang disebut sebagai labrum, ya, ada yang disebut sebagai labrum, itu masuk ke internal derangement. Nah, kalau di lututnya agak rumit, ya, karena di internal dari sendinya itu ada, jadi antara femur dengan tibia, tibianya itu nggak rata, maka diratakan dengan meniscus. Sekaligus meniscus ini berfungsi sebagai shock absorber, jadi rawan cedera. Ya. Jadi internal derangement bisa banyak kalau di sendi lutut. Ligamen pun bisa, di tempat lain nggak ada. Ya. Lalu ada meniscus, ya. Nah, kalau di sendi lain dia bentuknya bukan meniscus, tapi kalau di shoulder atau hip namanya labrum, ya. Tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Ini saya ambil dari materi dari Siriak, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, ya, ini sebenarnya umum, ya, dalam melakukan pemeriksaan adalah melakukan anamnesis, ya, atau semacam pemeriksaan
apa ya, pemeriksaan subjektif. Ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk lebih mengarahkan fisioterapis ya ketika melakukan apa namanya, pemeriksaan objektif. Jadi misalnya kita melakukan pertanyaan pertama yang paling penting. Ya, pasien datang ke fisioterapis itu 90% karena nyeri, pain. Ya. Maka yang kita tanya pertama adalah what is your main complaint? Keluhan utama. Hampir selalu pain, nyeri. Tapi bisa juga orang datang karena keluhan adanya parestesi. Atau ada limitation, keterbatasan. Ada juga karena instability atau giving way, atau bahkan ngelok. Ya. Lututnya itu pada posisi tertentu, atau kalau di tangan namanya trigger finger. Ya. Ngelok pada posisi tertentu. Nah, di lutut juga bisa terjadi. Ya. Atau weakness. Ya, tapi ini kalau di sendi lain jarang sekali. Ya. Limitation of movement misalnya, itu paling-paling shoulder. Ya. Shoulder, aduh nggak bisa garuk belakang, jadi terganggu. Misalnya perempuan nggak bisa memasang brace shoulder, itu baru dia minta tolong ke fisioterapis. Ya. Tapi mostly adalah pain. Ya. Nah, yang terpenting adalah ketika pain itu jangan nanya seberapa sih painnya, nyerinya. Kira-kira kalau 0 dari 10, 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Ya. Itu apa ya? Boleh ditanyakan, tapi nggak mengandung makna yang terlalu dalam. Ya. Jadi yang harus kita tanyakan ya, sebenarnya adalah when did it start? Ya, mulai kapan? Ya. Apa tujuannya? Kalau kita tanya, oh 3 hari yang lalu, ini berarti masih akut. Ya. Atau oh seminggu lalu, oh ini sudah subakut. Jadi nanti penanganannya pun beda. Ya. Dan yang kedua adalah how did it start? Bagaimana awalnya, asal muasalnya? Spontan, ya, tiba-tiba, ya, atau setelah melakukan gerakan tertentu berulang-ulang. Nah, ini berhubungan dengan overuse. Atau direct trauma, direct injury. Ya. Sebisa mungkin juga kita tanya posisi lututnya pada saat injury terjadi. Ya. Benturannya misalnya, kalau berbenturan dengan benda atau dengan orang lain, ditendang atau apa, itu di sebelah mana? Dalam atau luar? Ya, itu perlu kita tanyakan. Ya. Nah, lalu bagaimana perkembangannya? Ya, evolusinya. Ya. Apakah setelah itu akan terjadi limitation of movement? Ya. Terus kemudian how fast did it appear? Ya. Misalnya 3 hari lalu, atau 3 hari lalu rasanya masih sama, atau sekarang makin bengkak atau makin nyeri atau makin, nah itu ini ya, itu evolusi. Kalau misalnya seminggu dan rasa sakitnya sama atau lebih meningkat, wah ini masalah yang agak rumit ya, serius. Tetapi kalau misalnya ya seminggu lalu dari pertama
kemudian seminggu ini sekarang sudah mulai agak berkurang sakitnya. Nah itu aman, ya. Nah, bejo kalau dapat kasus yang aman kayak gitu. Masalahnya ya di lutut ini jarang dapat kasus yang aman seperti itu. Ya, lutut. Kenapa? Saya bilang kalau di tempat lain saya datang karena sakit pinggang. Kapan kejadiannya? Seminggu lalu. Sekarang rasanya gimana? Ya, ini udah agak mendingan. Nah itu nggak usah neko-neko ya. Dipijet aja udah sembuh. Ya. Makanya kadang-kadang fisioterapis itu nggak berkembang karena nggak pemeriksaannya nggak akurat, tetapi pasiennya tetap sembuh. Ya kalau di muskuloskeletal itu. Kenapa? Karena natural healing proses. Ya. Jadi di masa saja sembuh. Makanya biasanya pergi ke tukang urut ya, orang-orang itu kalau lagi sakit pinggang, lagi sakit apa ya, sembuh ya sembuh. Ya. Karena memang ada efek positif juga dari massage. Nah, itu pada kondisi muskuloskeletal banyak terjadi seperti itu pada orang-orang usia middle age ya, usia 40 tahun ke atas. Nah, akan jadi PR ya ketika itu atlet atau remaja aktif ya. Nah, lalu sakit. Ya, kemudian seminggu ini enggak turun-turun sakitnya. Wah, itu nggak akan bisa di massage. Itulah kerjaan fisioterapis. Ya. Oke. How can you influence the pain? What make it worse or better? Ya. Jadi pertanyaan tentang histori. Jadi kita ini belum meriksa nih baru nanya-nanya saja. Ya. Tapi dari pertanyaan itu sudah mengarah nanti. Ya. How can you influence the pain? What make it worse or better? Ya. Contoh, iya kalau saya pakai naik tangga nggak kuat. Nah, kita jangan terjebak naik tangga nggak kuat. Oke. Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau turun tangga gimana? Misalnya yang sakit kanan, dia pakai naik tangga yang kanan, sakit. Oke. Lalu dia turunnya yang kanan juga, ya nggak terasa sakitnya. Ya. Coba kalau perlu disuruh ada apa namanya di klinik kita misalnya ada tangga gitu, coba naik tangga yang kanan. Aduh iya sakit. Nah sekarang ibu turun tangga yang kiri, kakinya turun dulu. Jadi kanannya melakukan, kalau naik tangga kan berarti terjadi gerakan ekstensi lutut, terjadi gerakan konsentrik dari quadricep. Aduh sakit. Nah, terus pas turun tangga, ternyata lebih sakit lagi. Nah, kita analisa, kenapa kok pas turun tangga sakit lagi? Oh, pada saat turun tangga itu kan gerakan eksentrik dari quadricep. Ada apa ini? Ya. Nah, itu. Oh, menjadi worse, buruk itu ketika naik turun tangga misalnya. Naik sakit, turun lebih sakit. Nah, itu udah mengarah itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan subjektif dengan sesuai ya. Nah, kadang-kadang kalian kan pernah ya mohon maaf ini ya, ke dokter misalnya ya, atau ke fisio. Ya, makanya pasien itu walaupun agak mahal mau berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand ya, karena dokternya teliti, ngajak ngobrol, pemeriksaan subjektif, histori. Di Indonesia ini jarang. Kenapa Pak sakitnya gini-gini? Oh,
Dari kapan? Oh ya. Oh oke. Ini masalah ini nih. 3 menit. Kadang-kadang nggak diperiksa objektif ya. Ya subjektifnya mungkin 3 menit terus tambah objektif lagi. Cuman diketuk-ketuk pakai hammer refleks terus digerak-gerakin. Oh ya sakit. Oh ya. Waduh. Nah ini pengalaman pribadi saya ini ya. Saya pernah bawa atlet dulu. Saya pernah pegang klub ya tahun 2017. Ada pemain tuh dokter ya senior lah ya. Saya nggak sebut dokter apa tapi wah kok begini periksanya. Tapi saya sudah pernah punya kecurigaan ini masalahnya di sini, apalagi kiper ya. Nah, itu harus ditanya ya, nanti ditanya juga ini apa sih mahasiswa, aktivitasnya apa, basket, wah kita udah curiga nih apa, ya kan? Atau oh dia kiper, pemain bola kiper, curiga apa? Ya. Malah dok periksa dok. Saya curiga apa namanya? Saya nggak bilang ini ya, tapi saya menghormati juga. Kayaknya ada kemungkinan masalahnya di sini. Oke, diperiksa. Oh ya benar ada masalah. Kenapa? Karena atlet itu tahan sakit, ya kan? Harus ada pemeriksaan spesifik banget untuk bisa merangsang nyeri. Ya, dan ini saya diminta untuk menyampaikan materi ini based on Siriak ya. Walaupun Siriak itu ada beberapa yang sudah nggak dipakai, tapi ada beberapa yang masih tetap dipakai sampai sekarang. Salah satunya adalah menurut Siriak, nyeri pasti mempunyai sumber nyeri pada muskuloskeletal. Walaupun di sekarang konsepnya sudah biopsikososial, bisa saja dari psikis. Ya. Tapi itu pada kasus kronik. Tapi kalau kasus akut, subakut pasti ada sumber nyerinya. Dan sumber nyerinya itu spesifik, berbeda antara tendon dan bursa, misalnya. Antara otot dan kapsul, misalnya. Itu beda-beda. Ya. Nah, itu yang masih dipakai sampai sekarang di Syria. Ya, jadi dalam pemeriksaan subjektif yang wajib teman-teman tanyakan ke pasien adalah apa yang membuat nyerinya bertambah dan apa yang membuat nyerinya berkurang. Nah, misalnya, iya saya kalau dipakai sholat ditekuk itu nyeri baru terasa nyeri sekali. Wah, itu udah ketahuan arahnya kemana. Ya. Enak gitu ya, makanya saya dalam melakukan pemeriksaan terutama lutut ya itu pemeriksaan subjektif yang banyak, setelah itu langsung masuk ke pemeriksaan spesifik ya, jarang sekali ini ya, karena sudah di-guiding, sudah dituntun oleh pemeriksaan subjektif tadi. Oh ini dipakai nekuk sholat pada saat itu udah kemungkinan meniskus. Tes meniskus itu ya benar. Nah untungnya tadi kan saya bilang jangan langsung melakukan pemeriksaan khusus. Ya. Tapi untuk knee joint ini beruntung ya, knee joint ini pada meniskus, pada ligamen itu pemeriksaan khususnya itu sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Ya. Oke. Lalu apa namanya evolution ya. Mohon maaf ini gambarnya nggak muncul ini ya. Bentar dulu. Nggak bisa pakai itu ya. Oh ini bisa nih. Saya pakai pen aja. Ya oke. Nah ini ya. Misalnya, where do you feel the pain? Ya, misalnya rasa sakitnya adalah di sini, ya, di bawah lutut sampai ke belakang. Ya. Nah, terus di sini belakangnya tuh sisi medial sampai di sini. Oke. Ini harus digambar asal muasalnya. Ya. Terus kemudian sekarang di mana? Oh, sekarang masih sama. Ya. Nah, nanti habis pemeriksaan
terus kemudian dilakukan misalnya gerakan tertentu atau exercise ya atau manual terapi tertentu. Nah, ternyata nyerinya sekarang hanya di sisi medial, tidak di sisi bawah lutut. Udah nggak ada lagi. Oke. Kita tahu nih, ya. Apa masalahnya? Oke, nanti kita bahas. Oke, kemudian pain quality. Ya, ini yang sering kita tanya, ya. Fase-nya berapa? Lalu konstan atau intermittent. Kalau pas nyeri, ya, konstan enggak nyerinya. Misalnya pas naik turun tangga. Ya, setiap naik tangga beberapa langkah nyeri. Tapi ini contohnya saya sendiri. Saya itu lutut sebelah kiri saya itu ada OA. Ya, bukan ya pokoknya ada internal derangement ya tadi itu ya. Nah, rasa sakitnya pada saat naik tangga ya, rasa sakitnya di bawah ya antara sebenarnya yang pasti ada krepitasi. Makanya saya yakin ini ada OA, bukan OA. Jadi gini, krepitasi pada sendi itu indikasi OA, tapi belum tentu semua sendi yang krepitasi itu OA. Ya. Nah, saya punya itu. Tapi saya pakai aja terus untuk melangkah, bahkan kemarin tuh hari Minggu kemarin tuh saya dari Dieng itu naik ke atas itu sampai lutut saya gemeter shaking. Tapi saya paksa konsentrik esentrik, paksa terus. Yang terjadi habis itu pasti lebih enak. Pasti lebih enak, ya. Nah, apa namanya? Itu adalah salah satu ciri bahwa joint compression itu akan memberikan juga nutrisi kepada sendi tersebut. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya lutut sakit, berarti terus nggak boleh. Nah, pakai nggak bisa. Manusia kan jalan kan pasti ada compression. Bagaimana dari yang sakit pada saat jalan menjadi tidak sakit pada saat jalan, bukan terus nggak boleh jalan. Nah, kita lakukan modification, kita lakukan apa ya nanti itu. Itu nanti masuk ke treatment. Oke. Ini nanti bisa membedakan antara konstan dan intermittent. Nyeri yang konstan dan intermittent. Ya. Itu nanti bisa interpretasinya beda. Lalu sakitnya itu during the day atau at night. Siang atau malam. Artinya apa? Kalau siang itu pada saat dilakukan aktivitas. Ya. Misalnya pagi hari kita aktivitas, siang pada saat jam istirahat baru berasa tuh. Atau aktivitas dari pagi sampai siang nggak terasa, siang sore malamnya baru terasa. Nah, itu nanti interpretasinya juga beda, nyeri pada saat siang hari atau di malam hari. Ya. Oke, kemudian apakah ada parestesi? Kemudian ada keterbatasan. Ini baru pemeriksaan subjektif semuanya ya, history. Ya, terus apakah ada instability atau maka ada locking. Lockingnya pada saat gerakan fleksi atau ekstensi, ya, seberapa sering. Nah, ini semuanya kita tanyakan. Terus kemudian adakah weakness? Tapi ini belum masuk ke pemeriksaan objektif. Jadi weakness-nya masih weakness yang subjektif. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari pertanyaan tadi, teman-teman ya. Oke. Dan misalnya nyeri, ya, bicara tentang nyeri. Apakah nyeri tersebut berasal dari lokal ya, hanya di lutut aja, atau kemungkinan ada revert dari hip, lumbal atau SI joint. Ya. Nah, pada saat kita bertanya nyeri kan, kita tadi sudah bertanya apa namanya, how did it start, ya. Lalu kita juga tanya
evolution dan tanya apa yang membuat gerakan apa yang membuat. Nah, kalau startnya itu dimulai dari di lutut juga, terus kemudian gerak atau bahkan jelas-jelas karena injury di lutut, ya itu jelas, itu gampang lah. Oke, misalnya dia nggak tahu ya, spontan. Nah, tapi evolutionnya itu ya di sekitar lutut aja. Ya. Terus gerakan yang memancing itu gerakan lutut. Ya, itu berarti namanya udah pasti lokal. Ya. Tetapi kalau nyeri di lututnya itu ketika gerakan di pinggang atau ya dia cerita misalnya kalau saya muter gitu terasa sampai ke lutut. Jadi masalahnya bukan di lutut. Ya. Of course the history will be conclusive. Ya. Jadi jangan menyepelekan pemeriksaan subjektif. Ya. Kemudian parestesi tadi ya, apa sih parestesi? Parestesi in relation to knee problem are very rare, ya, and are mostly the result of local compression. Ya, misalnya kalau sakit pinggang itu bisa sampai terjadi parestesi sampai ke bawah. Ya. Demikian juga. Karena apa? Karena ada kompresi, entah itu pada akar saraf atau yang disebut sebagai radicular pain atau radiculopathy, atau pada saraf tepi yang disebut sebagai revert pain. Jadi radicular pain dengan revert pain beda. Radicular pain itu pada radix akar saraf, misalnya L4 atau L5. Tapi kalau revert pain itu bisa dari misalnya apa? Ischiadicus. Ya, ischiadicus itu kan saraf gabungan dari L3, L4, L5, S1. Gitu ya. Itu sudah saraf tepi, makanya namanya revert pain. Nah, itu yang sering gejala awalnya adalah parestesi. Tapi bisa nggak kalau di lutut itu juga ada parestesi? Bisa, karena di lutut kan juga ada saraf, ya, apalagi di lutut ini bercabang ketika dari ischiadicus menjadi apa namanya great saphenous sama nervus tibialis, ya. Nah, itu contohnya paling gampang deh. Ya, ini sakit terus kemudian kalau saya pakai jongkok, ya misalnya atau BAB ya karena pasiennya ini rumahnya pakai kloset jongkok, terjadi parestesi. Tapi parestesinya itu selalu lokal. Beda dengan parestesi ketika terjadi revert pain atau radicular pain. Ya. Nah, itu biasanya karena ada compression pada kalian pernah nggak jongkok lama terus kemudian gringgingen, ya bahasa Jawanya semutan. Ya kan? Pasti pernah. Itu karena ada local compression pada nervus yang melewati apa namanya? Bagian popliteal, ya, belakang lutut. Ya. Tapi ini jarang. Oke. Tapi seandainya ada pasien seperti itu, ya, maka kita harus berhati-hati karena berarti masalahnya adalah ada compression pada saraf itu. Biasanya terjadi karena dia punya anomali di mana sarafnya itu agak sedikit ke superficial sehingga gampang sekali terkompresi. Nah, ini apa ya? Kalau di bahu itu orang-orang yang TOS, ya, thoracic outlet syndrome itu. Tapi kalau itu anomalinya bukan pada sarafnya yang naik ke apa profundus ke superficial, tetapi karena ada misalnya kelainan dari iga 1 atau rib first rib atau otot yang memang jadi sarafnya ini ada yang lewat pinggirnya otot, ada yang lewat di antara otot. Nah, itu yang sering itu. Jadi anatomi orang-orang juga
nggak semuanya sama ya. Dari 10 orang mungkin ada 1 orang yang beda. Nah, termasuk di lutut ini. Nah, tapi kalau di lutut ini biasanya karena sarafnya yang letaknya lebih superficial dibanding yang lain, sehingga mudah terjadi iritasi, local compression. Ya. Oke. Nah, kemudian limitation of movement ini yang sering terjadi, ya, dan agak susah untuk diketahui apa sih yang menyebabkan terjadi keterbatasan gerak. Oke. Bear in mind that a tendinitis, ya, jadi tolong dicamkan bahwa tendinitis atau tendinosis never cause limitation of a passive movement. Ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan nanti setelah dia bilang ya ada limitation of movement, ya ternyata kita lakukan gerakan pasif itu muncul, ya tidak hanya gerakan aktif saja. Kalau pasien kan ngeluh kan pada saat dia gerak aktif, misalnya di lutut ya. Tapi pas kita periksa pasif juga ternyata ada keterbatasan. Itu sudah pasti bukan tendinitis atau tendinosis, karena tendinitis atau tendinosis never cause limitation of a passive movement. Ya. Lalu acute muscle belly lesion, ya. Contohnya quadriceps can cause limitation of passive movement. Ya, dapat menyebabkan keterbatasan gerak pasif. Ya. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan gerak pasif, kita harus curiga ada ada masalah pada quadriceps misalnya, ya. Oke, sebentar ya, saya sambil ini. Oke. Lalu, ya, ini harus kita pahami, ya, bahwa ketika kita melakukan nanti gerakan pasif, oh ada keterbatasan. Nah ini kemungkinan ada bukan dari tendon, tapi kalau pada muscle belly, ya, terutama pada kondisi akut dan subakut. Ya. Demikian juga pada kasus myositis ossificans, ya, itu pengerasan pada otot. Ya. Nah, sekarang yang jadi PR adalah keterbatasannya ini apakah terjadi pada pola kapsuler atau tidak, atau bukan. Ya. Nah, kita harus paham. Mungkin nanti kalian akan bertanya, kalau pola kapsuler ini memang benar enggak sih? Ya, berdasarkan hasil penelitian ternyata memang benar ya untuk seluruh sendi, ya, kecuali yang masih diperdebatkan adalah pada hip joint, ya. Hip joint ini penelitian terbaru ternyata tidak terlalu bisa diandalkan capsular pattern. Tapi pada sendi yang lain capsular pattern validitasnya masih tinggi. Ya, nanti kalian bisa cari misalnya validity of capsular pattern. Ya. Nah, gerakannya ini terbatasnya di fleksi atau ekstensi. Kalau keterbatasannya lebih banyak di fleksi, berarti capsular pattern. Ya.
Nah, ini capsular pattern ini bisa pasif, bisa aktif, ya. Tapi apa namanya, dua-duanya akan memunculkan hasil yang tak jauh beda, ya. Jadi pada saat pemeriksaan nanti kita cek, ya. Tapi kan ini kan baru apa penjelasan dari histori tadi, ya. Nah, ini saya agak panjang di karena memang penting ya. Jadi sering disepelekan soalnya. Nah, kalau capsular pattern berarti masalahnya adalah di kapsul, ya. Semua sendi yang bebas bergerak atau sering disebut sebagai synovial joint, ya, atau sering disebut sebagai diartrosis joint, ya. Diartrosis itu kan sendi yang bisa bergerak, ya, kalau bebas, ya. Kalau yang ini amfiartrosis, kalau yang nggak bisa bergerak sinovial, ya. Nah, semua diartrosis itu pasti memiliki membran sinovial, makanya disebut synovial joint. Dan penebalan dari synovial membran itu adalah kapsul. Jadi kalau teman-teman minum kapsul, dalamnya kan ada sesuatu. Nah, sama kayak sendi kita. Di dalamnya ada sendi, di luarnya ada bungkusnya. Nah, bungkusnya ini adalah jaringan ikat yang disebut sebagai kapsul. Di bagian dalamnya dia empuk, namanya membran sinovial. Ya. Masalahnya pasti di situ. Kalau ada pola kapsuler. Ya. Oke. Lalu kemudian tadi kan ada masalah instability atau giving way atau tidak. Ya. This type of feeling is typical for a patient suffering from an internal derangement. Ya. In particular, a subjective feeling of giving way on going downstairs is mentioned frequently. Ya, nah ini tadi apakah ada masalah instability atau ketidakstabilan giving way atau justru locking? Ya, ini tipikal untuk pasien yang mengalami internal derangement. Kalau ada locking itu terkunci, itu biasanya ada loose body. Ya, ada tadi karena kerusakan sendi, ya, entah bagian dari tulang rawannya atau bahkan robekan-robekan yang kemudian jatuh ke dalam sendi yang terjadi berulang-ulang, ya. Nah, ini biasanya pada atlet yang di usia lanjut, ya, dia sudah nggak bertanding lagi. Nah, ini sering dialami locking, terjadi penguncian pada sendinya, ya. Oh, ini kita bisa simpulkan kemungkinan loose body. Nanti kita periksa. Nah, ini baru subjektif, ya. Atau kemungkinan atau ada dia ngerasa aduh nggak stabil nih pada saat naik turun tangga, terutama pada saat turun. Bukan nyeri ya, tapi nggak stabil. Ya, ini kemungkinan adalah meniskus, ciri khas dari meniskus. Ya. Itu. Jadi baru pemeriksaan subjektif aja kita sudah ke arah. Nah, nanti ya itu ya terus terang juga saya ya itu sebenarnya berangkat dari jam terbang, ya. Jadi oke, saya banyak main di pemeriksaan subjektif, habis itu langsung saya periksa khusus, ya, karena sudah mengarah jelas, ya. Tapi kalau teman-teman masih awal-awal ya periksa dulu, mulai dari aktif, pasif itu, it's okay, nggak apa-apa. Satu pasien butuh di luar negeri itu fisio pada saat pertama itu dibayar hanya untuk melakukan pemeriksaan saja, ya, belum treatment. Ya, oke. Kemudian weakness, ya. Nah, kalau weakness ini nanti harus kita periksa karena ini kan baru subjektif aja, pemeriksaan subjektif, ya. Oke, nanti kita periksa dengan resisted extension atau resisted flexion, ya, mana yang nyeri. Oke, tadi itu main complaint, kemudian nyerinya, when did it start, ya, untuk menentukan apakah akut atau kronik. Lalu how did it start, ya,
rata-rata sih biasanya spontan ya, spontan. Jadi I don't know how it start, ya. A spontaneous onset of symptom is rather rare ya, agak-agak jarang ya. Ini karena ini adalah kasus terbanyak pada sport injury ya, yang datang ke fisio. Tetapi kalau di lumbar, pinggang misalnya, atau di leher, spine lah ya, spine itu mostly I don't know how it starts ya, rata-rata seperti itu. Ya, tapi kalau di lutut itu lebih sering karena cedera langsung atau overuse. Ya. Nah, overuse is a common cause of tendon problem or bursitis. Ya. Sementara in case of trauma, it will be interesting to know what exactly happened. In which position was the knee during the trauma. Ya. Jadi misalnya dia dibonceng naik motor, lalu tiba-tiba selap-selip di antara mobil, nabrak mobil, ya. Tapi lututnya yang dibonceng nabrak, yang depan sih aman, dia bisa ngindar, yang belakang nggak tahu belak kena. Posisinya kan namanya dibonceng kan fleksi 90 derajat. Terus kira-kira napak nggak? Ya, kira-kira napak nggak? Kan pasti napak, berarti close kinetic. Pada saat close kinetic, ketabrak dari depan, pasti terjadi ruptur pada PCL. Nah, saya pernah punya pasien seperti itu juga ya. Kebetulan pasiennya jadi model untuk mahasiswa saya waktu itu. Sejak saat itu kalau saya dibonceng naik Gojek, kaki saya nggak mau nempel penuh. Nggak mau nempel penuh, karena kalau nempel penuh, karena saya pernah ngalamin juga ya, dibonceng itu selap-selip terus nabrak, nah itu bahaya. Ya. Oke, lalu ligament and tendon partial or total ruptures could be the result, as well as meniscus or cartilaginous damage. Ya, jadi kalau ada pasien lalu kita tanya gimana sih, oh ya karena saya pasien bisa ngerasa kayaknya sih karena saya banyak gerakan naik turun tangga misalnya, atau banyak gerakan nendang bola misalnya. Nah, itu kemungkinan besar adalah kalau nggak tendon, bursa. Ya. Tapi kalau trauma, ya itu ya namanya kena direct impact, ya pasti berhubungan dengan struktur yang mengfiksasi atau menstabilisasi sendi. Apa itu? Ya ligamen. Ya. Tapi bisa juga tendon. Ya, pada kasus tertentu bisa juga tendon. Misalnya dia melakukan gerakan tertentu tanpa pemanasan, nah, akhirnya tendonnya injury, ya bisa juga. Tapi lebih sering adalah yang menstabilisasi tadi apa? Ligamen. Selain itu, meniscus kan selain fungsinya untuk absorber juga stabilizer. Ya. Nah, ini bisa terjadi. Ya. Jadi dari situ kita tahu apa masalahnya dari pemeriksaan subjektif. How did it start? Kalau overuse, kemungkinan tendon atau bursitis, ya. Kalau direct injury, nah terus kemudian nanti ada pasien misalnya dia direct injury, kita periksa-periksa, terus kemudian hasil akhirnya terus kalian tulis bursitis, wow, tak ketak. Jangan bikin malu ya. Udah pasti kalau bursitis itu bukan dari direct injury, ya. Oke. Jadi itu pasti dari overuse. Dan kasus ini banyak, tapi coba teman-teman, kalian semester berapa ini ya? Kebanyakan ini. Coba nanti kalau Siap, kalian profesi, Pak. Oh, ini profesi kan? Nah, kalian sudah praktek di rumah sakit kan?
Sudah, Pak. Nah, coba deh, berapa banyak diagnosa pada lutut itu yang menyantumkan bursitis? Jarang pasti. Ini sering neglected. Ya. Padahal dengan cara kita periksa subjektif aja kita sudah paham sebenarnya. Oh, ini tend to, ya, kemungkinan ini kecenderungannya adalah bursitis ini. Ya, gitu. Tinggal kita nanti melakukan pemeriksaan. Oke. Evolution, ya. Bagaimana sih perkembangannya? If there was a trauma, ya, kalau misalnya itu karena trauma, was this followed by immediate loss of function or did it take some time before the function was impaired? Kalau misalnya karena trauma, apakah langsung seketika terjadi kehilangan fungsi atau butuh waktu beberapa saat sampai kemudian fungsinya itu terganggu, ya? Kalau langsung immediate loss of function, maka kemungkinan adalah severe meniscus lesion. Ya, kan ada tipe horizontal, kemudian ada tipe bucket handle ya. Kalau yang ini, nah nanti kalian lihat lagi ya, tipe-tipe meniskus itu. Ada yang ringan ya, kalau bucket handle ini ya harus dioperasi. Ya. Immediate loss of function. Ya. Tapi kalau graduate dia bilang awalnya gini terus sekarang jadi sini. Nah ini ya, ini adalah typical post trauma capsular reaction. Ya, yang dapat menutupi original clinical image. Ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah ligament lesion. Ya, memang dia nggak langsung, ya. Kecuali kalau ruptur, ya, ligamen ACL misalnya ruptur, wah itu langsung loss of function, langsung immediate, ya. Meniscus atau ini. Tapi kalau dia datang ke kita masih bisa ini ya, ya itu berarti kita putus, nggak mungkin ACL atau PCL putus, ya. Itu ya kemungkinan adalah meniscus. Oke. Nah, kemudian ini juga nih immediate swelling. Ya, ini khas pada kasus tadi ruptur, ya, pada ligamen atau meniscus yang parah tadi, bucket handle tadi, ya. Oke. Sementara kalau misalnya dia loh tiba-tiba kok iya sekarang ini jadi bengkak. Nah, ini adalah gradual onset of swelling, ya. Ini adalah typical untuk capsular reaction, ya. In combination with ligamentous and articular lesion, ya. Jadi bisa pada sendinya, kapsulnya, atau pada ligamen, tapi bukan yang ruptur, ya. Dan juga swelling could also be related to prepartum bursitis. Ya. Nah, ini kasusnya cukup banyak, ya. Bursa yang ada di belakang patella, ya. Ini cukup banyak, ya. Oke. Lalu kita cek, ya, kemudian dengan pertanyaan tentang ada nggak kenaikan suhu? Ya, oh ada, ya. Ya udah, itu berarti masih tahap akut. Ya. Oke, lalu tadi ada pertanyaan, how can you influence the pain? Ya tadi kan, ya ini nanti berhubungan dengan pemeriksaan fungsional, ya. Misalnya apakah memperingan kalau dengan gerakan tertentu atau memperberat, ya.
Oke. Where do you feel the pain? Nah, the patient of course describe his actual symptom, but it is also interesting to know where his complaint started. Jadi yang penting adalah jangan saat ini. Oh ya, sakitnya di mana? Di sini ditunjuk. Nah, kalau awal-awal apakah di situ juga? Ya, kalau di situ juga oke. Ya, tapi kalau misalnya oh awalnya di sini lalu sekarang agak pindah ke misalnya awalnya di depan sekarang agak pindah ke samping dalam sisi medial. Remember that a shifting pain always point in the direction of a shifting lesion, yaitu internal derangement. Ya. Kemungkinan loose body atau meniscus problem. Ya, itu khas pada shifting pain. Ya. Oke, lalu ini juga penting nih. Ya. Pain quality. Ya. Pain quality. Jadi jangan hanya nanya nyerinya seberapa, tapi kualitas nyerinya. Ya. Oke. Normally severe pain always goes together with more radiation. Ya, jadi kalau nyeri yang parah itu biasanya cenderung untuk river ya, menyebar nyerinya. Ya. Tapi ini nggak berlaku kalau misalnya fraktur. Kalau fraktur ya di situ aja dia nyerinya, ya, walaupun nyeri banget. Ya. Karena ini struktur tulang itu tidak mempunyai persarafan yang banyak, ya. Jadi beda dengan otot, ya, yang atau kulit ya yang ada dermatom, ada myotum. Ya, tapi kalau tulang ya makanya kita nggak terlalu bahas ya dari dulu kita awal tuh sampai misalnya anatomi biomekanik kita kan jarang bahas sklerotom karena ya tulang itu ya kalau nyeri di situ saja ya jangan menyebar ya jadi aman. Sementara kalau misalnya kulit itu bisa sakitnya misalnya orang kan sering sakit di pundak gini wah dipijit-pijit upper trapeziusnya padahal sebenarnya dia di sini ini adalah dermatom dari C4 misalnya. Kan bedanya kalau misalnya rasa nyeri di kulit yang diakibatkan oleh nerve dan otot. Ya. Lalu tadi ada pertanyaan apakah nyerinya konstan atau intermittent? Constant pain imply automatically the presence of pain at rest. So we make sure to ask the patient what he is feeling now. Ya. Pada saat pemeriksaan subjektif tersebut, ya kita tanya, ya, apa rasanya sekarang? Ya, kan pada saat ketemu kita itu kan dia dalam posisi istirahat. Ya. Oh ya ini sakit ini. Well, kalau itu berarti namanya constant pain. Ya. Tapi kalau soft tissue lesion mostly cause intermittent pain. Ya. Real constant pain imply a chemical factor. Artinya apa? Berarti berhubungan dengan neurotransmitter. Ini ada masalah dengan inflammation. Ya, biasanya joint inflammation. Ya, artinya kalau intermittent, kalau kan misalnya lebih sering pada soft tissue ya, tendon, otot, ya itu kan semua soft tissue, ligamen. Nah itu umumnya adalah intermittent pain. Tapi kalau pada kapsul atau pada namanya rawannya, ya ini kemungkinan adalah atau bahkan bursa itu mostly adalah konstan, ya, karena dia menimbulkan reaksi inflammation. Oke, tadi juga ada apakah masalahnya di siang hari atau malam hari? Ya. Kalau pain at night does not necessarily mean that there is major chemical factor. Ya. The patient can wake up because of mechanical lesion. While turning in bed, he felt a twinge waking him up. Jadi pada
kasus mechanical pain, ya artinya nyerinya pada saat gerakan tertentu itu pasti nyerinya di siang hari. Ya, tetapi kalau misalnya nyerinya itu di malam hari, ya, yang dia sampai kebangun, ya, itu paling sering adalah karena ruptur, ya, ruptur. Jadi nggak ada aktivitas, tapi justru pada saat malam itu kan istirahat. Tapi dia malah sakit karena pada saat istirahat metabolisme baik, lancar, pada otot atau tendon yang ruptur. Nah, di situ terjadi masalah. Waduh, malam teriak-teriak, ya. Waktu kalau saya pegang atlet itu, biasanya malam tuh mereka, aduh Pak, baru terasa ini. Wah ini, ya saya langsung jadi, ini saya bilang, ini istirahat dulu deh. Ini pasti ada yang robek nih. Ya, cuman nggak tahu nih robeknya besar atau kecil, tapi kemungkinan karena kamu masih bisa jalan sebelum ini kecil saja kok. Istirahat aja seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau ada rasa tertusuk ya twinges ya, ini tipikal untuk internal derangement ya, sama ya twinges, terus kemudian juga locking atau giving, ini internal derangement. Oke. Sekarang kita masuk kepada nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Misalnya tadi kan saya bilang ini ada misalnya locking ya. Locking inflection is more typical for meniscal problem. Ya, tadi misalnya, pada saat seperti trigger finger gitu, ya. Tapi pada saat dipakai, misalnya pada saat sholat duduk di antara dua sudut tertentu dia, sakit banget ya, itu meniscus. Ya. Oke, lalu kalau loose body, ya, itu kecenderungannya lockingnya itu ekstensi, ya, itu. Nah, kalau meniskus tadi kan di fleksi, ya. Oke. Nah, kalau turun tangga dan naik tangga itu nyeri, ya. Dan tadi saya bilang berarti itu masalahnya kemungkinan pada tendon, ya, pada muskulotendinogen, ya. Jadi pada daerah seperti tenis elbow, ya, karena biasanya overuse, ya, yaitu di muskulotendinogen. Ya, ini adalah kasus pada patellofemoral pain syndrome (PFPS), ya. Itu nyerinya pada saat naik itu berarti pada saat konsentrik, dan pada saat turun pada saat konsentrik, pada saat turun pada saat eksentrik, ya. Oke. Ya. Ini kita baru bahas history ya. Sementara udah it's okay. Kemudian sekarang masuk ke general history. Ya. Nah, ini saya bisa quit dulu. Ya. Ini sama sebenarnya, masih pemeriksaan subjektif, ya. Namun pertanyaannya lebih ke arah general, ya, bukan spesifik ke lututnya saja. Misalnya obat-obatan apa yang sudah dikonsumsi, terus kemudian ada X-ray atau tidak, previous treatment apa. Oke, ini saya lewatkan aja, teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian nih ya, section 3 adalah inspection. Section 4 adalah basic functional examination. Apa yang bisa teman-teman pelajari dari sini? Ya.
bahwa menurut basic orthopedic examination saat ini, ya, kalau dulu kan pemeriksaan itu dimulai dengan inspeksi, habis inspeksi apa? Apa? Palpasi, Pak. Yes. Tetapi sekarang palpasi itu diharamkan dilakukan di awal. Ya. Jadi, tapi kalau kita lihat itu masih ya, bahkan kalau kita, saya kan beberapa kali juga ikut seminar dengan sejawat dokter gitu ya, masih itu. Kalau mereka kan istilahnya look, feel, move. Ya. Padahal lakukan dulu pemeriksaan functional examination basic, yaitu resisted, ya, aktif, resisted dan pasif. Kita curiga apa, baru palpasi. Ya. Oke, jadi nanti mahasiswa lulusan Unisa ya, kalau ketemu saya tanya nanti ini sudah dilakukan pemeriksaan subjektif, sudah. Selanjutnya objektif, oke apa? Inspeksi, habis inspeksi apa? Palpasi, oh tak ketak ya. Jangan malu-maluin. Udah kurang apa? Udah, wah Unisa ini saya salut nih, udah pembelajaran, ada lagi ngundang oleh pakar, ada stadium jenderal, ya. Oh, kalau sampai nggak nyantol, wah ini bukan salah kaprodinya ya, bukan salah dosennya nih. Oke, jadi setelah kita periksa, kita masuk ke secara subjektif, kita masuk ke objektif, yaitu dimulai dengan inspection. Ya. Mohon maaf Pak Ari, mengingatkan ya. 10 menit lagi ya Pak. Iya, ini gimana ini ya? Coba ya. Ya molor-molor dikit ya Bu, mohon maaf teman-teman ya. Ya disambi-sambi mumpung belum puasa ya, nggak apa-apa. Ini enaknya Zoom ya, bisa disambi makan minum. Oke. Inspeksi ini bisa infeksi statis atau dinamis, ya. Namun yang sering menghasilkan interpretasi yang baik itu adalah yang pada saat dinamis, yaitu misalnya dia disuruh jalan, ya, kemudian suruh jalan nanjak naik turun tangga, itu kan nanti ketahuan, ya. Pada saat jalan lihat apakah ada pincang atau tidak, ya. Kalau misalnya infeksi lokal, misalnya inspeksi statis misalnya lokal ada swelling atau tidak, ya, ada wasting atau tidak. Wasting itu atrofi, ya. Kelihatan nggak ada atrofi atau enggak, ya. Oke. Lalu berikutnya ada kelainan bentuk enggak, ya, genufalcum varum recurvatum. Sebenarnya sih ini enggak terlalu signifikan ya, tetapi secara jadi gini, biomekanik itu sekarang tidak terlalu banyak menyumbang kontribusi. Kalau dulu kan, oh iya ini pantesan ini ya, karena agak flat foot ini, oh karena ini agak ini ya. Tergantung, kalau dia sudah bisa beradaptasi dengan baik, itu tidak berkontribusi. Tapi kalau usia-usia remaja dan ada kelainan bentuk, ya itu bisa jadi menyebabkan punya masalah. Okay. Limping could be associated with a number of lesions, ya. Jalannya sambil naiknya kan, bisa karena ada internal derangement, artritis, tendinitis, ya, atau masalah pada otot, ya. Tapi artinya kita nggak bisa ambil kesimpulan, tapi pasti ada masalah yang serius sehingga dia jalannya sampai pincang. A flexion deviation position of the knee, ya. Jadi kita lihat tuh pada saat jalan dia nggak bisa terminal extension, agak-agak nekuk, ya.
A flexion deviation position of the knee is typical for a bucket handle meniscal problem. Ya. Lalu kita lihat ada swelling atau tidak. Ya, swelling could be the result of the post-traumatic capsular reaction. Ya. Namun kalau misalnya dia ada di popliteal, ya, kalau dia ada di popliteal, nah ini kemungkinan juga bisa ada kiste, Becker cyst, ya, atau bursitis. Namun bursa yang ada di bursa di lutut itu ada banyak ya, ada sekitar 11 bursa ya, saya lupa 11 apa 12. Namun yang lebih sering mengalami masalah adalah yang di depan ya, prepatellar bursa, dan yang di belakang ini ya, di popliteal ya. Namun dia kalau bursitis tidak sebesar Becker cyst ya, bengkaknya. Oke, habis itu baru kita masuk kepada basic functional examination ya. Oke. Basic functional examination ini adalah pemeriksaan fungsi dasar, fungsi gerak dasar. Ya. Kita cek ya pada saat sebelum dilakukan ininya ya, formatnya seperti ini. Ada yang diblok ya. Apa artinya diblok? Berarti itu tidak menuntun kita ke arah sana. Misalnya coba lihat ini, extension dan flexion R resisted. Artinya kalau dia ada nyeri ya, kita tulis di sini, dan juga ada weakness ya. Tujuan memeriksa resisted kan untuk mengetahui adanya nyeri dan adanya weakness. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia ada weakness pada saat ekstensi atau fleksi lah ya, tapi tidak ada nyeri, kira-kira masalahnya apa? Atau yang gampang dulu deh, pada saat dilakukan pemeriksaan ekstensi, ya, kita tahan, ada nyeri dan ada weakness. Kemungkinan masalahnya pada apa? Tadi sudah disebutkan. Masalahnya pada tendon atau pada otot, ya. Nah, tapi lebih tepatnya di muskulotendinogennya, ya. Ada nyeri dan ada weakness, ya. Nah, kalau ada weakness saja tapi tidak ada nyeri, berarti apa kira-kira? Berarti masalahnya adalah ada ruptur. Karena dia weak, tapi tidak bisa ada gerakan, nggak ada nyerinya. Itu untuk total rupture. Tapi kalau partial rupture, ada nyeri dan ada weak. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa ada formulir kayak begini. Ya. Oke. Ya, ini formulir yang memudahkan untuk kalian yang masih baru lulus misalnya ya. Nanti bikin seperti ini. Nanti saya berikan formulirnya ya. Untuk shoulder ada, untuk lutut ada, untuk mana-mana ada. Ya. Ya, tapi terus harus dipraktekin ya, jangan di. Oke, kemudian fleksi pasif, ada ekstensi pasif, rotasi lateral pasif, medial rotasi pasif, terus kemudian kita bisa gerakin untuk sedikit agak valgus dan varus secara pasif. Ya. Oke, tapi yang ada end feel-nya adalah di fleksi dan ekstensi. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika ekstensi lutut, end feel-nya apa? End feel-nya adalah hard.
heart and feel. Ya, normal atau tidak kalau heart and feel pada saat ekstensi? Normal. Lalu kalau and feel pada saat fleksi apa? And feel pada saat fleksi. Soft tissue approximation namanya. Ya. Kalau dulu misalnya bicep ini ya, saya belajarnya kalau ekstensi siku. Kalau ekstensi ini hard, kalau fleksi ini soft. Ternyata bukan soft. Nah, ini bedanya kalau kita belajar atau ngaji sama orang yang jelas nasabnya ya. Ketika kita Unisa ngadain pelatihan Siriak itu kita baru tahu ya. Oh, ternyata yang benar itu yang normal itu bukan soft. Jadi kalau nanti ada fisioterapis nulis soft di sini, normal tidak? Bukan normal. Tapi kalau maksud dia normal berarti dia yang salah. Harusnya soft tissue approximation. Ekstensinya adalah hard. Ya. Oke. Untuk knee, medial dan lateral rotation tidak banyak bermakna and feel. Ya, sehingga yang dicek apakah ada pain atau berapa ROM-nya. Ya. Oke, untuk knee pemeriksaannya hanya sedikit. Ya. Oke. Kemudian kita masuk. Iya ya, lupa masih ada tanya jawab juga ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca ini ya. Ya. Oke. After those tests we interpret the pattern. Misalnya tadi fleksinya lebih terbatas daripada extension. Berarti itu capsular pattern. Kalau capsular pattern berarti a capsular pattern is related to symptomatic arthrosis or arthritis. Ya. Sementara kalau bursitis, lesi pada ligamen dan meniskus, serta loose body, pasti non-capsular pattern. Ya. It is also possible to detect a painful arc during the passive movement from flexion to extension. Painful arc pada lutut itu punya 3 interpretasi. Ya. Yang pertama adalah adanya inflamasi pada plika. Plika itu yang nahan patella tetap ada di posisinya, jadi dia ada 2, medial dan lateral. Ya, ini yang sering bermasalah adalah di sisi medial. Kalau ada di sisi medial kita harus curiga, wah. Tapi kan sering ya, kalau kita baca di YouTube, bukan YouTube ya, misalnya Google, di YouTube juga ada itu. Oh, kalau di sisi medial kita curiga meniskus, kalau enggak plika, atau kalau enggak apa ya, itu nggak bisa jadi patokan. Ya, kalau kayak gitu caranya, fisioterapis bukan tukang ya. Kalau kayak gitu caranya, kita nggak usah sekolah, udah ya. Tetap harus dilakukan pemeriksaan. Ya, oke, kalau di sisi medial memang betul kemungkinan plika, tapi ada painful arc pada saat pemeriksaan pasif. Ya. Inflamed medial plica synovial between patella and the medial femoral condyle. Jadi antara patella dan medial femoral condyle itu ada jaringan ikat yang disebut plika. Lalu bisa juga bursitis. Kalau ada painful arc. Painful arc itu gini, kita ekstensi di sudut tertentu nyeri, tapi setelah itu nggak nyeri. Nah, kalau seperti itu, di mana rasa nyerinya? Kalau di sisi medial, antara patella dan condylus medial femur, maka itu kemungkinan medial plika. Tapi kalau masalahnya di dekat iliotibial tract
dan lateral epicondyle kemungkinan bursitis. Tapi kalau sepanjang iliotibial tract, maka kemungkinan adalah ITBS, iliotibial tract syndrome. Ya. Jadi itu yang penting ketika melakukan pasif, ya, fleksi dan ekstensi. Ya. Lalu bisa kita tambahkan ya dengan gerakan pasif valgus dan varus. Ya. Ini kita apa namanya pada posisi 30 derajat, ya. Ini bisa kita lakukan Lachman test, ya. Oke, nanti teman-teman juga jangan ini ya, kalau sekarang saya juga baru tahu itu metode mengajar itu nggak boleh terlalu banyak dikasih dari dosennya. Kalian juga harus ini sendiri ya, baca sendiri dan juga mencari tahu. Oh, ini adalah Lachman test, ada apa segala macam ya. Kebetulan waktunya juga tinggal sedikit. Ini ya, weakness could be related to a partial ruptures, ya, compression of the S1, S2 nerve root is also possible, ya. Oke, ini kalau pada resisted flexion, ya. Oke, setelah itu kalau kita masih belum bisa menemukan, maka baru lakukan pemeriksaan fungsi tambahan. Ya, apa saja ini, ya. Kemudian ada squat segala, ya. Nanti teman-teman bisa kalian bisa baca sendiri. Mana ini, ya. 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 Setelah itu baru terakhirnya adalah palpasi kalau kita sudah mencurigai mana yang bermasalah. Ya. Palpation for pain tenderness should always be the result of the outcome of the functional examination. The clinical image show us which structure group of structure is responsible for the complaint. Ya, jadi jangan misalnya, saya paling nggak suka itu ya, ada yang diupload lagi di YouTube ya, fisioterapis. Mana yang sakit sini, langsung ditekan. Ya pasti sakit, gimana sih? Ya wajar lah sekolahnya bukan di Unisa ya. Tapi kalau anak Unisa langsung tak telepon nanti Pak Imron sama Bu Dika. Itu suruh jangan upload di YouTube ya. Oke. Squat ini juga penting untuk patellofemoral arthrosis ya. Itu dites akan mostly positif ya. Oke, setelah itu conclusion ya. Setelah itu baru prosedur. Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, prosedurnya untuk treatment apapun, ya, mau kalian US, mau kalian TENS, tapi yang paling penting adalah exercise, ya, pasti hasilnya bagus kalau kita tahu apa masalahnya. Kalau nggak tahu, gimana? Ya, apa bedanya kita sama tukang pijat, ya, atau ya mohon maaf ya, yang lagi sering di ini ya, kretek abal-abal ya itu, ya. Itu osteopat ya. Osteopat itu hanya ada di Amerika ya, Australia yang berkembang ya. Di Eropa hanya semacam kayak kurs aja. Ya, semua bisa ambil, dokter, fisio bisa ambil. Tapi kalau di luar tuh berdiri sendiri. Logikanya kalau memang itu ilmu bagus, di seluruh dunia akan membuka pendidikan osteopat. Ya. Tapi kan enggak. Ya, hanya di tempat tertentu. Tapi di seluruh dunia ada dokter, di seluruh dunia ada fisio. Ya, what does it mean? Terjemahkan sendiri. Artinya ya fisio nggak bisa disamakan dengan kiropraktik atau osteopat atau tukang pijat ya. Gitu. Oke, nah ini adalah tadi ini ya gambarnya harusnya seperti ini. Awalnya di sini, sekarang di sini ya. Ini adalah case study. Ya. Pemeriksaannya apa aja, bagaimana, kita isi semua sampai nanti kita
akan mendapat sebuah kesimpulan. Oh, ternyata diagnosisnya adalah acute sprain dari MCL, medial collateral ligament. Ya, ya ini pemeriksaannya. Kalau akut itu pasti akan ada NFIL-nya adalah muscle spasm, berarti tidak normal. Masa ekstensi dan fleksinya sama, NFIL-nya muscle spasm ya, karena memang nahan sakit ya, ada muscle spasm ya. Ini ya cara penulisannya ya dari hasil tes tersebut. Ya, pada saat valgus ada pasif ya, valgus ada nyeri. Ya. Ini harusnya di sini ya, tanda-tanda positifnya itu di sini. Nanti saya berikan yang ini saya nggak sempat nggak sempat merapikan ya karena keterbatasan waktu. Jadi nanti saya berikan yang dalam bentuk orinya yang bagusnya ya. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Iya. Terima kasih Pak Aris Sudarsono atas penyampaian materi yang diberikan, sangat menarik sekali ya mengenai sama-sama. pemeriksaan muskuloskeletal ini. Langsung ya Pak menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah diskusi. Suaranya agak kecil ya Bu? Oh iya. Oke, udah. Oke, ya, maaf Pak. Ya, untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi bagi rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai topik basic orthopedic medicine Syria konsep ini, bisa langsung menuliskan di chat box, atau jika ingin disampaikan secara langsung juga bisa langsung di-unmute saja. Baik Pak, tadi ada satu pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Giono, yaitu adalah izin bertanya, ada pasien dengan hasil MRI meniskusnya robek, seorang ibu suka main bola. Kemudian dokter spesialis ortopedi menyarankan fisioterapi saja. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana? Ya, mungkin karena kondisi meniskusnya sudah robek itu, kemudian dirujukan ke fisioterapi. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, ya. Ini pertanyaannya kan pasiennya hasil MRI-nya itu ada kerobekan pada meniskus, ya kan? Tapi dokternya hanya menyarankan fisioterapi saja. Ya, berarti dokternya melihat bahwa meniskusnya ini robeknya tidak terlalu parah. Ya, mungkin hanya yang tipe lateral horizontal, bukan yang tipe apa namanya? Sebentar, aduh, charger saya habis. Oke, jadi kalau bucket handle itu pasti akan disuruh operasi, ya. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa ini kenapa sih kok harus operasi padahal cuman begini, ya bisa jadi itu pertimbangan tertentu, atau pasien memang maunya saya maunya ini fisioterapi saja, ya it's okay ya, karena semua jaringan itu punya kemampuan untuk regenerasi. Jadi saya pasien dengan KNP grade 3 yang menurut teori kan nggak bisa, ternyata sebenarnya dengan teori terbaru itu bisa, dan saya juga sudah membuktikan bisa. Ya, meniskus pun juga bisa, tapi masalahnya kan berapa lama dia dibandingkan kalau dioperasi kan cepat, paling setelah itu fisioterapi 4 bulan selesai, ya gitu. Kali kalau dia atlet 6 bulan baru bisa return to play, tapi kalau cuma orang biasa 3-4 bulan nggak selesai. Ya. Bahkan beberapa pemain itu atlet itu bertanding dengan kondisi meniskus yang cedera.
termasuk atlet-atlet kita yang kelas dunia ya, pemain-pemain ya saya nggak usah sebutin lah, tapi ada pemain bulu tangkis tuh wah beberapa itu meniskus, termasuk pemain sepak bola yang kelasnya kelas kaptennya tim nasional ya gitu. Itu main dengan kondisi ACL robek. Tapi dia nggak mau operasi memang. Gitu. Ada lah ya. Dan itu pilihan pasien kan, gitu. Kita nggak bisa maksa. Gitu. Oke, lanjut. Nah, baik. Ya, itu pertanyaan pertama. Untuk rekan mahasiswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bisa dituliskan di chat box atau langsung disampaikan. Oh iya, ada Mbak Rizka Febrianto. Soleha, silakan Mbak Rizka. Bisa di-unmute. Baik Ibu, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah Mbak, silakan. Baik Ibu dan Bapak, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fisio Ari, selamat pagi Ibu Ninda. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin menanyakan, mungkin keluar dari clinical reasoning yang dibahas hari ini Pak. Mungkin fokus pada saya, pasien yang saya temukan selama menjalani praktik, di sini saya dapatkan adalah post TKR Pak. Tapi tidak jauh dari ini join ya Pak ya. Oke, post TKR. Ya, pos TKR yang saya dapatkan ini rata-rata hanya di bagian kanan atau di bagian kiri pada pasien saja. Misalnya di bagian dekstra atau sinistra saja, tidak keduanya. Namun ada beberapa kasus saat setelah dilakukan TKR pada salah satu sisi kakinya, pasien justru malah merasakan nyeri yang hebat pada bagian kaki yang belum dioperasi seperti itu, Pak. Jelas pasti di situ didapatkan adanya pasien yang mengeluhkan pada muscle yang tadi dibahas oleh Bapak seperti itu. Jadi bagaimana cara kami sebagai pemula ya Pak, anggaplah kami jam terbang kami belum sampai sejauh Bapak dan rekan-rekan sejawat lainnya. Mungkin ada Pak saran bagaimana cara kita memberitahu pasien bahwa kaki yang sebelahnya yang anggaplah awalnya masih sehat sebelum dioperasi, untuk tidak dioperasi juga seperti itu Pak. Karena fokus latihan kami jelas pada pos TKR-nya seperti itu. Bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan menarik. Ya. Ya, kenapa menarik? Karena kita sering melupakan ya, fisio dokter itu sering melupakan bahwa manusia itu adalah satu kesatuan tubuh. Itu satu. Lalu yang kedua adalah ada hubungan antara shoulder kanan dengan kiri, lutut kanan dengan kiri. Sehingga ketika let's say ya, saya beberapa kali menangani pasien dengan dry needling. Ya. Ketika keluhannya di lutut sebelah kanan misalnya, saya needling yang sebelah kiri, itu bisa memberikan reaksi pada yang kanan juga. Ya. Nah, tapi saya lupa nama ininya, persarafannya. Ya, jadi ada nama persarafannya bukan persarafan tapi nama hubungannya. Karena itu masih berkolerasi pada saat nyampe ke brain. Ya. Itu. Jadi itu betul. Memang pada beberapa kasus pasien TKR yang kanan, kirinya dia akan merasa sakit. Oh iya, karena kanannya banyak nggak dipakai, jadi kirinya lebih banyak dipakai sehingga sakit. Sebenarnya bukan itu juga, tetapi ada yang disebut sebagai mekanisme proteksi ya dari lutut yang sehat sehingga dia akan mengalami seperti yang dialami oleh yang kiri itu, akan mengalami rasa sakit. Itu satu. Kita harus bisa menjelaskan itu secara fisiologis itu kepada pasiennya, sehingga pasiennya nggak khawatir. Oh iya. Nah, jangan langsung bilang, oh ya karena kanannya sakit, maka kirinya yang banyak numpu, jadi kirinya sakit. Bukan itu jawaban yang benarnya. Lalu yang kedua adalah pertanyaan selanjutnya itu Bang, betul. Terus bagaimana cara kita mensikapinya? Ya, kita latih saja, kita berikan namanya tadi,
edukasi nyeri. Bahwa nyeri yang dirasakan di sisi kiri itu memang karena sisi kanannya sedang mengalami sakit. Itu normal. Ya, jadi seperti itu. Lalu jika ada masalah pada yang kiri, ya, pada yang sisi normal nggak dioperasi, ya lakukan juga latihan, ya, yang seperti yang dilakukan oleh yang kanan. Nggak harus yang kiri saja, tapi yang kanan juga latihan. Itu. Ya. Jadi kalau ada pasien TKR, ya, kadang kita ya oke lah 75-80% latih yang sisi yang sakit, tapi yang sisi sehatnya juga jangan dilupakan. Ya, salah satunya misalnya diberikan tapping atau diberikan TENS ya untuk mengurangi nyerinya. Ya, kalau latihan sih saya rasa dia otomatis akan numpu dan sehingga banyak tanpa dilatih pun sudah oke. Cuman masalahnya edukasi nyeri yang penting bahwa itu normal. Bilangin ke pasiennya itu normal, nggak usah khawatir. Nanti setelah nanti yang kiri yang kanannya ini yang dioperasinya ini ada perbaikan, nanti yang kiri itu juga akan menghilang rasa sakitnya. Ya. Nanti manajemen nyeri saja, ya nggak perlu ikut di latih kayak yang sisi yang dioperasi, nggak sampai segitunya. Oke. Ya, lanjut. Baik Pak Arif, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Jenny Melinda, yaitu adalah bagaimana cara membedakan secara klinis HOFA syndrome dengan patellofemoral syndrome, lalu bagaimana alur treatmentnya? Patellofemoral, oke. Patellofemoral syndrome itu tadi, ya, dia masalahnya adalah pada tendon dan dia akan nyeri pada saat pada saat naik dan turun tangga, konsentrik dan eksentrik. Ya. Sementara kalau HOFA syndrome itu adalah masalahnya pada bantalan lemak. Ya, ini bagus juga nih pertanyaan. Jadi sama-sama di depan areanya. Anterior knee pain, AKP, anterior knee pain. Tapi yang satu adalah masalahnya pada tendon. Yang satu adalah pada fat pad, ya, pada bantalan lemak. Nah, bantalan lemak, satu tadi kan saya sudah sebutkan pada usia. Ya, patellofemoral pain ini biasanya pada usia 40 ke bawah. Tapi fat pad itu 40 ke atas. Dan fat pad ini bisa berkembang menjadi osteoartritis. Ya. Awalnya adalah fat pad. Lalu yang paling krusial adalah nyerinya adalah pada saat naik turun tangga. Close kinematic chain, ya, dan konsentrik dan eksentrik, ya. Itu kalau pada patellofemoral pain. Tapi kalau HOFA dia juga nyeri pada open kinematik, ya. Dia juga nyeri pada open kinematik. Karena apa? Karena dia fungsinya HOFA ini bantalan lemak ini untuk mengurangi gesekan. Nah, kalau kita gerak mau open mau close itu kan ada gesekan. Ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau close nyeri, close kinematic chain itu pasti bukan HOFA. Ya, bukan fat pad syndrome. Ya. Lalu yang kedua biasanya ada swelling pada HOFA syndrome. Ya. Oke, lalu bagaimana treatmentnya? Ya treatmentnya ya kita berikan exercise konsentrik dan eksentrik baik secara open maupun secara close pada patellofemoral pain syndrome. Ya. Sementara kalau pada fat pad syndrome justru kebalikan, justru kita kasih rest dulu, ya, rest, lalu penguatan iso
isometrik. Ya. Itu. Kalau patellofemoral pain konsentrik dan eksentrik pada quadriceps muscle. Ya. Sementara kalau fat pad justru isometrik, ya. Supaya istirahat plus latihan isometrik. Ya. Oke. Lalu boleh nggak latihan pada fat pad dengan konsentrik dan eksentrik? Boleh. Tapi yang penting adalah kata kuncinya istirahat dulu. Kalau pada fat pad. Oke. Mungkin bisa dilanjut satu lagi. Ya, Atau berapa lagi? iya. Boleh Pak, satu lagi untuk Diva, sudah raise hand, silakan bisa unmute suaranya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, ini saya menemukan gitu pasien dengan sebenarnya ini keluar dari topik ini Pak, tapi ada di ini juga bahwa pasien ini tuh mengalami fraktur Pak. Tapi fraktur pada patelanya. Kalau dilihat dari hasil ronsennya itu tidak ada fraktur pada tibia ataupun fibulanya, tapi memang ada pada patelanya. Jadi patelanya itu bukan kayak lepas gitu Pak, semacam lepas gitu. Terus dia dipen. Ada gitu. fraktur juga? Kemudian Enggak. Ya, saya juga itu kejadiannya itu pada teman saya gitu Pak. Jadi beliau tanya ke saya gimana gitu kondisinya, karena memang kalau dilihat dari pennya itu lumayan panjang sampai ke tibianya gitu Pak. Makanya saya juga bingung karena kalau dilihat dari sebelum dipasang pen itu hanya pada patelanya aja. Tapi itu di pennya itu panjang sampai kepada tibianya gitu Pak. Nah, kalau dilihat secara fisik pada hari ini itu tuh patelanya lebih maju gitu Pak dibandingkan di bagian yang sehatnya itu Pak. Jadi apakah ada kontraindikasi gerakan gitu pada bagian ini itu Pak? Karena menurut saya gitu kan dengan kondisi hari ini itu pasien itu udah mengalami atrofi yang cukup berat gitu Pak. Jadi memang sudah mengecil sekali gitu di bagian quadricepsnya, kemudian hamstringnya juga memendek gitu. Jadi gimana sih Pak, maksudnya apakah ada kontraindikasi karena ini kan kondisinya ini di patella dan dia bukan fraktur yang komplit gitu Pak. Ya, berarti patelanya ada fraktur ya? Iya, di patelanya itu Pak. Kalau dilihat itu agak kayak lepas gitu Pak dari dan udah di pen, tapi sampai di pennya itu sampai ke tibianya gitu Pak, jadi memanjang ke bawah gitu. Saya juga bingung apa bentuknya kayak gitu. Karena kalau dilihat dari tibianya itu sama sekali tidak ada frakturnya. Oh ya, tibianya nggak ada frakturnya. Cuman kenapa kok panjang sekali gitu ya? Iya. Apa namanya pennya? Gitu ya. Oke. Ya kalau dilakukan gerakan ada yang bermasalah nggak? Kalau dilakukan gerakan sih sebenarnya enggak sih Pak, nggak ada yang kadang-kadang sakit karena mungkin karena kondisinya kan di Dieng Pak, jadi dingin gitu kan Pak, jadi dia itu kaku gitu loh Pak, dingin, yang pegel-pegel gitu. Apakah ada yang tidak boleh dilakukan kan Pak atau gimana? Karena kalau beliau sudah konsultasi ke dokter, itu sudah tulangnya ini sudah baik gitu. Cuman kadang-kadang masih ada nyeri tapi sedikit gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih ini ya, apa namanya, satu yang pertama, poin pertama adalah untuk kondisi seperti itu lakukan latihan penguatan, udah jelas nggak mungkin ya, harus latihan penguatan, apalagi ada tanda atrofinya, ya, maka harus dilakukan latihan penguatan. Ya. Nah, latihannya, penguatannya harus konsentrik dan eksentrik. Ya. Itu satu. Terus harus dalam open dan close chain. Nggak bisa hanya close aja atau open aja. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membiasakan kontraksi
dari otot ya dalam posisi memanjang dan memendek serta dalam posisi terjadi joint compression dan tidak ya. Itu harus dilatih. Lalu yang kedua, tadi ini kan sebenarnya tulangnya sudah ada perbaikan. Ya sudah, berarti segera saja lakukan operasi untuk melepas pennya. Karena bagaimanapun, tadi saya nyambung yang ke tadi ya, latihan mau konsentrik, eksentrik, dan open dan close kinematik itu harus dilakukan dalam pain-free range of motion. Jangan sampai misalnya sampai sudut tertentu nyeri ya udah berhenti, jangan diterusin. Ya. Itu. Nah, memang akan ada keterbatasan gerak, namanya sedang ada sesuatu di dalam ya. Pasti akan terjadi keterbatasan gerak. Dan makanya dokter pasti akan menyarankan untuk lepas juga pennya. Ya. Nah, biasanya pasiennya nggak mau, waduh operasi lagi. Nah, tapi kita sebagai fisioterapis harus mengencourage pasien bahwa kalau nggak operasi, kamu akan terjadi keterbatasan gerak. Kamu nggak bisa sampai sudut tertentu kamu mentok, nggak bisa sampai maksimal. Mau kayak gitu. Kalau dia mau ya sudah, apa-apa. Tapi kalau enggak, aku masih perlu untuk squat sampai deep, aku masih perlu lompat-lompat untuk main basket misalnya, ya harus operasi ulang untuk melepas pennya. Gitu. Terus terkait dengan patella yang sedikit agak berubah, itu karena patella itu dilewatin oleh tendon otot quadriceps. Ketika dia lemah, dia tidak akan bisa mengunci patella itu pada posisinya. Nah, itu makanya sedikit agak nonjol atau sedikit agak beda bentuknya itu otomatis. Ya. Oke, itu sih jawaban dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir juga ya, kita sudah memasuki waktu jam istirahat dan waktu sholat. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada yang sangat menarik dan juga bisa bermanfaat. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih Pak Ari. Ya, saya izin live ya. Mohon maaf Pak, sebentar bisa kita foto terlebih dahulu. Oh iya. Terima kasih. Mohon maaf jika bisa maksimal karena waktunya memang terbatas. Sementara kalau bahas ini bisa lama ya. Iya Pak. Baik, foto ya teman-teman, silakan untuk menyalakan video kameranya terlebih dahulu. Yang slide pertama ada 5 slide, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. 2 lagi, yang keempat 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Ari dan teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Amin, insya Allah Pak. Lebih baik. Oke, Iya, saya terima izin kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengisi ya dari saya. Bisa sekali lagi. Oh,